Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait bantuan BPNT 2022. Karena banyak sekali yang bertanya terkait bantuan BPNT itu sendiri, terkait bagaimana cara mendapatkan undangannya, kenapa ada yang belum mendapatkan undangan, terus bagaimana proses pembelanjaan bantuan BPNT itu sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas dan saya tekankan kepada teman-teman semua, bahwa bantuan BPNT 2022 ini kan bantuannya tunai, namun harus tetap dibelanjakan dalam bentuk sembako yang meliputi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Keempat komposisi bantuan tersebut itu belanjanya boleh di mana saja. Tidak boleh ada intimidasi ataupun pengkondisian terkait bantuan tersebut harus dibelanjakan di satu tempat saja. Ketika teman-teman mengalami proses intimidasi, teman-teman bisa melaporkan ke pendamping ataupun langsung ke dinas sosial setempat. Jadi proses belanjanya boleh di mana saja, boleh kapan saja, namun harus tetap bernota. Jadi nota adalah sebagai bukti bahwa teman-teman membelanjakan bantuan tersebut dengan benar dan sesuai dengan aturan. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah terkait bagaimana cara membedakan peserta bantuan BPNT PPKM dan juga peserta BPNT reguler, dan siapa yang berhak mendapatkan bantuan BPNT 2022. Nah, teman-teman, bantuan BPNT sendiri di tahun 2022 ini skemanya sudah berubah. Bantuannya bukan melalui KKS, tidak cair di ATM seperti tahun sebelumnya. Bantuan BPNT 2022 ini disalurkan melalui PT POS lewat undangan yang dibagikan kepada para penerimanya atau pesertanya. Siapakah peserta bantuan BPNT 2022? Mereka adalah peserta BPNT reguler dari mulai tahun 2018 sampai 2021. Mereka selama 2018 dan 2021 ini tidak pernah ada masalah terkait proses pencairan bantuan BPNT-nya. Kemudian untuk teman-teman yang mengalami atau pernah bantuan BPNT-nya tidak cair di akhir tahun 2021, tepatnya sekitar bulan Oktober ataupun awal tahun 2021, ketika teman-teman itu mengalami proses bantuan BPNT-nya tidak cair melalui KKS di tahun kemarin, maka kemungkinan besar ketika teman-teman tidak mendapatkan undangan BPNT 2022, berarti data teman-teman ini bisa jadi sudah bukan peserta bantuan BPNT lagi. Nah, bagaimana cara atau solusi terkait permasalahan tersebut? Tentunya teman-teman bisa koordinasi dengan operator desa ataupun pendamping untuk dicek dulu apakah datanya masih masuk sebagai peserta bantuan BPNT atau tidak. Ketika tidak masuk, maka teman-teman bisa mengajukan pengusulan kembali kepesertaan BPNT melalui operator desa. Seperti itu ya. Nah, untuk para peserta BPNT PPKM yang bantuannya itu sudah tidak cair kembali, namun alhamdulillahnya para peserta BPNT PPKM ini, untuk mereka yang sudah menjadi peserta BPNT reguler, maka mereka bisa mengikuti penyaluran bantuan BPNT 2022. Jadi syaratnya peserta BPNT PPKM untuk mendapatkan undangan PT POS itu adalah mereka statusnya berubah dulu dari peserta BPNT PPKM menjadi peserta BPNT reguler. Tentunya ini ada proses tersendiri dan perlu waktu, teman-teman. Teman-teman tidak perlu mengajukan selama nama teman-teman itu masih ada di DTKS sebagai peserta penerima bantuan BPNT, seperti itu ya. Nah, terus kemudian saya juga mau menginfokan terkait bantuan BPNT sendiri, ini memang tidak cair melalui KKS. Para peserta BPNT 2021, para peserta BPNT reguler itu kan ada dua, ada reguler BPNT PKH dan juga ada reguler BPNT murni. Untuk reguler BPNT murni, ini adalah mereka yang hanya mendapatkan bantuan BPNT saja. Sedangkan penerima bantuan reguler PKH, ini berarti mereka mendapatkan PKH dan juga mendapatkan BPNT, seperti itu. Sedangkan untuk penerima bantuan BPNT PPKM,
mereka adalah yang menerima bantuan KKS baru, dan KKS tersebut ketika dicek kuota di EDC milik para agen BPNT, data mereka itu statusnya adalah bansos PPKM seperti itu. Jadi cara membedakan peserta BPNT reguler dan peserta BPNT PKM itu bisa melalui KKS, tapi KKS-nya itu harus dicek kuota dulu. Jadi bukan tampilan luar KKS-nya, tapi cek kuota KKS-nya seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, KKS BPNT itu kan sekarang sudah tidak digunakan untuk proses penyaluran BPNT. Namun KKS tersebut harus tetap dijaga, jangan sampai hilang ya. Nah, terus kemudian bantuan dengan KKS atau dengan masa aktif KKS, kemarin juga ada yang bertanya. KKS-nya itu masa aktifnya 2021 sampai 2021 sampai 2026 seperti itu. Tapi kok bantuannya sudah tidak dapat. Nah, KKS teman-teman itu adalah kan ATM. Semua ATM perbankan itu masa aktifnya 5 tahun. Masa aktif KKS itu tidak ada hubungannya dengan bantuan yang dicairkan. Jadi ada yang memang semua KKS itu masa aktifnya 5 tahun, tapi bisa jadi teman-teman hanya mendapatkan bantuan entah itu 6 bulan saja, entah itu 1 tahun, entah itu 2 tahun seperti itu. Jadi tidak harus bantuannya itu 5 tahun juga sesuai dengan masa aktif KKS, karena program bantuan itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Tapi KKS harus tetap disimpan dengan baik seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi informasi terkait bantuan BPNT PPKM dan juga bantuan BPNT reguler. Siapakah yang berhak mendapatkan bantuan BPNT 2022 antara peserta PPKM ataupun peserta reguler? Nah, semua berhak mendapatkan bantuan ketika memang layak. Namun untuk menjadi peserta penerima bantuan BPNT 2022 statusnya harus peserta BPNT reguler seperti itu ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video yang lain terkait informasi dan solusi bantuan sosial. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.